Bocoran jersey terbaru Timnas Indonesia yang akan membawa Garuda Merah Putih ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus melakukan perbaikan jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih dan juga jajaran asistennya, Timnas Indonesia kini juga sedang menyelesaikan proses naturalisasi pemain grade A oleh Romeni dan juga Jairo Riedewald. Diharapkan kedua pemain tersebut bisa segera bergabung sebelum bulan Maret agar bisa debut saat Timnas Indonesia bertandang ke Australia. Tak hanya dari segi pemain dan pelatih, Timnas Indonesia juga melakukan perbaikan dalam jersey pemain. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia yang bekerja sama dengan aparel lokal Erspo sempat menuai kritikan ketika merilis jersey pertama di tahun 2024. Banyak yang menilai jersey Timnas buatan Erspo terlalu simpel dan sulit menyerap keringat. Alhasil, dalam upaya memperbaiki jersey Timnas Indonesia, Erspo sedang berusaha merancang jersey terbaik untuk skuad Garuda di tahun 2025. Bahkan saat ini, Erspo mulai mengungkapkan satu demi satu bocoran desain baru kostum skuad Garuda. Pada Senin 21 Januari 2025 malam, melalui Instagram resmi mereka, Erspo merilis emblem baru Garuda yang akan disematkan ke dalam jersey Timnas Indonesia. Dalam logo baru itu, Erspo menampilkan burung Garuda Pancasila berbentuk perisai dengan motif batik, tekstur garis dan titik, pola kotak-kotak, dan pola lingkaran dengan setiap elemen memiliki arti masing-masing. Setiap lencana yang menempel di dada adalah janji. Janji untuk memberikan segalanya demi merah putih, janji untuk tidak pernah menyerah, dan janji untuk membuat bangsa ini bangga, tulis Erspo. Di balik lencana ini ada keringat, air mata, dan doa dari jutaan hati yang percaya. Karena setiap langkah di lapangan adalah wujud cinta untuk Indonesia, tambah mereka. Perisai Pancasila terinspirasi dari perisai Garuda sebagai bentuk perjuangan sekaligus menandakan kekuatan Indonesia di lapangan. Pola tekstur garis dan titik dipilih Erspo untuk merepresentasikan lapangan sebagai area bertanding Timnas Indonesia. Sementara itu, pola kotak-kotak menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika atau menjunjung tinggi persatuan di tengah ragam perbedaan. Pola lingkaran seperti bentuk matahari terbit menandakan harapan untuk sepak bola Indonesia. Untuk motif batik, pola ini diambil sebagai bentuk identitas bangsa melalui tradisi dan pusaka Indonesia. Burung Garuda di jersey baru ini diberikan aksen pendaran cahaya sang Garuda. Erspo akan merilis jersey terbaru Timnas Indonesia pada 14 Februari 2025. Dengan ini, maka Timnas Indonesia akan mengenakan jersey baru pada dua laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret. Kedua laga itu adalah melawan Australia pada 20 Maret di Sydney dan melawan Bahrain 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, desain jersey anyar Timnas Indonesia yang seharusnya dirilis 14 Februari 2025 diduga bocor ke publik. Akun Instagram @blangkonfootball membagikan unggahan yang diduga sesi pemotretan jersey anyar Timnas Indonesia yang disokong oleh aparel Erspo. Dalam sesi foto yang dilakukan di Belanda, terlihat sejumlah pemain keturunan ambil bagian. Sebut saja Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh. Sambil mengenakan jaket, Shane Patinama dan Ragnar Oratmangun kompak mengenakan jersey berwarna merah. Jersey berwarna merah dengan ornamen putih di dekat leher tersebut diduga merupakan jersey utama Timnas Indonesia. Sementara untuk jersey tandang, Timnas Indonesia diduga mengenakan warna putih yang dipadukan warna hitam di bagian leher. Bagian leher untuk jersey tandang sama dengan jersey kandang Timnas saat ini. Menarik menanti penampakan jersey anyar Timnas Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, petinggi Erspo Muhammad Sadat memastikan launching jersey dilakukan bulan depan. Satu harapannya, jersey anyar ini memantik performa Timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menggunakan jersey anyar untuk pertama kalinya saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Sementara itu, jelang pertandingan melawan Australia, asisten pelatih 1 Timnas Indonesia Alex Pastur
membeberkan jika dirinya tak akan menerapkan skema total football. Pernyataan ini berdasarkan pada wawancara khususnya dengan media Belanda, Marca, di mana menurut Alex Pastoor, skema total football tak cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Mengingat pemain total football memerlukan banyak pemain grade A yang multiposisi yang tentunya harus memiliki napas kuda. Sedangkan saat ini, para pemain timnas Indonesia lebih bermain positional play. Maka dari itu Alex Pastoor lebih memilih untuk menerapkan strategi permainan Santenasio. Itu pun tidak akan mulai diterapkan apabila lebih dari setahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, tak secara spesifik taktik atau strategi apa yang diambil untuk meladeni para penggawa timnas Australia. Alex Pastoor hanya memberikan jawaban jika pemain Australia memiliki level yang jauh berada di atas timnas Indonesia. Satu-satunya hal yang menguntungkan, Australia saat ini bukan generasi emas, ungkap Alex Pastoor kepada Marca. Untuk itu, dalam laga nanti timnas Indonesia bakal bermain lebih safety. Mengingat laga kontra Australia bakal jadi ancaman besar untuk timnas Indonesia. Sehingga pola bertahan Santenasio dengan menitik beratkan pada lini belakang untuk memperkuat pertahanan jadi pola yang akan dimainkan, bukan total football. Pastinya kami akan bermain aman dengan formasi 5-3-2 guna mencegah kekalahan di kandang Australia, tukasnya. Sebagaimana diketahui, laga timnas Indonesia kontra Australia bakal digelar 20 Maret 2025 di Sydney, Australia. Meski bertindak sebagai tamu, timnas Indonesia yang diperkuat pemain-pemain seperti Max Hilgers, Jay Itzes, Kevin Dix hingga Marcelino Ferdinand diprediksi akan memberikan perlawanan sengit bagi Socceroos. Ditambah lagi, timnas Indonesia akan mendapat 2 pemain tambahan baru yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Oli Romeni sebagai striker dan Jairo Riedwold di posisi gelandang. Dengan pengalaman Eropa yang dimiliki para pemain timnas Indonesia, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil mengejutkan dan mencuri poin demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia hampir pasti naik ke posisi 2 klasmen sementara grup C dengan 9 angka. Sekarang atau hingga matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari timnas Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kelar melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Dan terakhir, timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang di matchday pamungkas grup C pada 10 Juni 2025.